Ini kau ibadah di mana Baru orang-orang nilai. Tuh telepon satu persatu sing ada yang angkat. Kalau sing angkat tuh kau pibang HP di itang lau. Baru jam 6 lah. Ini ibadah di mana Selamat sore Bapak Kenapa kau bingung-bingung itu? Pas Bapak Enje. Bagaimana tuh Nyong? Mati dulu Bapak. Bapak Enje, kita minta tadi mau tanya. Barang kita telepon spill free satu persatu mari. Yang ada yang kita pun telepon. Kita mau tanya Bapak tuh, untuk ibadah pelpri nih di mana Lalu musuh pakai aplikasi My Gereja GPM Labuang nggak belum? Itu aplikasi apa Bapak? Ini ada HP, bercuma para buka Facebook, lalu chatting yang terlaku-laku. Bapak nih, orang ditanya nih lain baru dijawab dengan lain. Jadi aplikasi My Gereja GPM Labuang itu dia muat semua informasi pelayanan yang ada dalam GPM Labuang ini, termasuk informasi ibadah yang gua cariakan dari tadi ini. Coba Bapak jelaskan akan baik-baik perbeda dulu. Kita kayak sih mengerti kah? Oke. Aplikasi ini layaknya buletin Tuhan Pranit yang memuat semua informasi pelayanan yang ada di dalam Jemaat Labuang. Istilahnya semua informasi pelayanan Jemaat GPM Labuang ini ada dalam satu genggaman. Aplikasi My Gereja GPM Labuang memuat informasi yang katong butuhkan. Di antaranya ada menu jadwal ibadah yang memuat semua jadwal ibadah wadah organisasi pelayanan. Ada juga menu info keuangan yang memuat seluruh penggunaan keuangan jemaat GPM Labuang, baik penerimaan maupun pengeluaran selama sepekan. Ada juga menu renungan harian yang memuat renungan harian setiap hari untuk memperkuat iman jemaat sesuai SHK LPC GPM. Dan masih banyak lagi menu yang akan saudara dong dapatkan di sini. Makanya miliki segera aplikasi ini dengan cara download pada Play Store, ketik GPM Labuang, download dan tunggu instalannya. Salam saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita boleh berjumpa kembali untuk kita bersama-sama beribadah, untuk kita datang kepada Tuhan. Saya mengajak untuk seluruh umat Tuhan, untuk yang mendengar, saudara yang bergabung bersama kami. Hari ini siapkan hatimu, pikiranmu, untuk kita bersama-sama untuk datang di hadapan Tuhan. Karena apa saudara? Kita tahu Tuhanlah segalanya. Dia Raja di atas segala Raja. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Sebab itu siapkan hatimu. Gunakan kesempatan yang terbaik itu. Sebelum kita membaca firman, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, siapkan hatimu, pikiranmu, hatimu, jiwamu, rohmu, tubuhmu, bersama-sama untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan, dan kita akan belajar firman Tuhan, karena kita akan terima kemuliaan Tuhan. Mari, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita siapkan dan kita bersama-sama berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, jiwa dan roh kami, untuk kami boleh datang kepadamu Tuhan. Layakan dan kuduskan, tahirkan kami, agar Tuhan boleh berkenan kepada kami seluruhnya. Kami pun boleh diberkati oleh hadirat-Mu dan firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau sia-siakan itu semuanya. Berkati kami, berkati umat-Mu,
saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami tahu firman-Mu yang akan menguatkan setiap kami. Firman-Mu yang akan mengingatkan kami. Firman-Mu yang akan meneguhkan hati kami. Firman-Mu yang berkuasa itu Tuhan, yang akan mengadakan mujizat bagi setiap umat-Mu hari ini. Urapi kami. Kami minta kuasa-Mu turun atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Mari saya untuk mengajak saudara untuk saudara buka firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Saudara boleh siapkan itu. Saudara boleh sama-sama membaca dengan saya hari ini. Yeremia 17 ayat 5 sampai yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Saudara sudah baca bersama-sama dengan saya dengan firman Tuhan yang luar biasa. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa jelas dikatakan diberkati orang yang mengandalkan. Bahkan bukan ayat ini yang terlebih dahulu, tapi ayat yang ke-5 dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, bahkan mengandalkan manusianya. Maka jelas di ayat yang ke-6 dijelaskan, dia tidak akan menghasilkan apa-apa, bahkan keadaannya semakin tidak baik. Itu firman Tuhan jelas. Kita lihat keadaan kondisi hari-hari ini, bahkan zaman ini, saudara boleh melihat berita bencana di mana-mana, gitu kan? Kita juga mendengar, bahkan saudara juga ada yang mengalami keadaan itu, keadaan yang tidak baik, keadaan yang sangat sulit. Bahkan saudara, kita boleh melihat itu bahwa bukan di kota kita saja, tapi di seluruh pulau-pulau. Bahkan bukan di negara kita saja, tapi di negara lain pun mengalami ada banyak keadaan-keadaan kondisi-kondisi yang tidak baik. Berita-berita yang tidak baik. Virus di mana-mana, bencana di mana-mana. Bahkan pekerjaan-pekerjaan pun sangat sulit sekali. Ada banyak gejolak yang ada. Kalau secara manusia kita itu tidak akan bisa, betul? Hari ini saya akan berbicara tema masih ada kesempatan buat saya dan saudara. Jangan melihat keadaan, tapi lihatlah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya. Bahkan bukan cukup di situ saja. Sekali lagi saya berkata, jangan lihat keadaanmu hari ini. Jangan kau melihat keadaanmu, bahkan kondisi yang ada. Kalau kita melihat itu dan kita berusaha dengan kekuatan dan kemampuan kita, dan kita pakai ke manusia kita, keahlian kita, sekali lagi tidak berlaku itu dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi kalau kita memakai kekuatan kita, yaitu untuk mencari Tuhan, dialah sumber kehidupan itu. Amin saudara. Ada sedikit kesaksian. Ini kisah nyata. Saudara, ketika dia mengalami keadaan yang sangat buruk,
Dia mengalami kekecewaan yang cukup berat bagi dia. Bisnisnya hancur, gitu ya saudara. Rekan-rekan meninggalkan, sahabat meninggalkan, ada banyak yang dia miliki hilang, habis. Ada banyak orang-orang menyempol dia, menuduh dia, bahkan menyudutkan dia. Saudara, apalagi ditimpa dengan keadaan kondisi seperti ini. Ada banyak orang mengalami kesusahan. Siapa yang bisa tolong dan bantu dia? Dia berusaha dengan kekuatan dan kemampuan dan keahliannya. Dengan kemarahan apa yang dia alami. Dia berusaha dan berusaha dan berusaha. Apa yang terjadi? Tidak semakin baik, tapi semakin buruk. Semakin buruk keadaannya. Karena apa? Tidak ada jalan keluar sama sekali. Tidak ada pintu terbuka bagi dia. Tapi ketika dia mengalami keadaan yang sangat buruk, pada waktu itu dia merenungkan malam itu. Dia berusaha marah, terus marah dengan keadaan, marah dengan sekelilingnya, marah dengan hidupnya, marah dengan semuanya. Bahkan dia marah dengan Tuhan. Pada waktu itu Tuhan cuma melihat. Tidak ada satupun dia dapat ilham. Ketika ditunggu waktu cukup lama, ketika kekesalan dan kemarahan itu diungkapkan dengan teriakannya, lama-lama dia capek, saudara. Ketika capek, baru situ ada sosok seorang yang datang, yaitu Roh Kudus, berbicara dalam hatinya. Hari itu Tuhan pun berbicara kepadanya. Kalimat hanya satu. Tuhan sedang menunggu dia untuk berharap padanya. Tuhan sementara menunggu. Tuhan tidak mau ikut campur dalam kekuatannya, keahlian, kepintarannya. Bukan Tuhan tidak melihat apa yang dia alami. Dia tahu, Tuhan tahu. Tapi Tuhan ingin dia sungguh-sungguh berharap, berserah, dan percaya kepada Tuhan. Saat dia kesal dan kemarahan itu, Roh Kudus bicara kepada hatinya. Dari situ dia dijamah oleh Tuhan. Dari situ dia mengakui semua kesalahannya. Dia minta maaf. Dan dia datang kembali kepada Tuhan. Dia tidak mau memakai kekuatan kembali. Dia tidak mau pakai semua itu. Tapi dia berserah dan mengandalkan Tuhan. Apa yang terjadi? Mulai Tuhan buka jalan. Mulai Tuhan memberkati. Mulai Tuhan menyediakan. Mulai Tuhan membela. Hari ini saudara, firman Tuhan yang sangat sederhana bagi saya dan saudara, tapi sesungguhnya memiliki arti yang cukup dalam. Tuhan cuma mengingatkan bagi saya dan saudara, yuk andalkan Tuhan. Hanya itu. Berserahlah, percayalah kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk melakukan segalanya. Dia sanggup menyembuhkanmu. Dia sanggup memulihkanmu. Dia sanggup membelamu. Dia sanggup memberikan jalan bagimu. Dia sanggup pelihara engkau. Dia sanggup karena dia Tuhan. Dia pencipta.
Amin. Dan Dia berkuasa. Sekali lagi saya katakan, jangan lihat keadaan kondisi, tapi lihatlah Tuhan yang berkuasa itu. Dia sanggup menyediakan saudara. Amin. Firman Tuhan yang sangat sederhana ini, saudara boleh renungkan kembali. Ada lagu yang sangat bagi saya pribadi, saya sangat diberkati lagu ini. Yuk, siapkan hatimu. Mari, biarlah lagu ini juga menjadi doa bagimu. Setiap kata demi kata lagu ini, saudara boleh renungkan. Ketika saudara renungkan, saudara bersama-sama angkat pujian ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Engkau akan melihat berkat, pemulihan, kesembuhan, pemulihan itu yang besar-besaran akan terjadi bagi saudara. Mari, siapkan hatimu. Saudara boleh dengar lagu ini untuk masuk dalam hadirat dan doamu di hadapan Tuhan. Haleluya. Sering ku coba berjalan sendiri, mengandalkan kekuatanku, sungguh ku tak mampu. Sadarku kini
Puji nama Tuhan. Saudara boleh mendengar lagu ini menjadi berkat buat saudara. Mari kita bersama-sama berdoa. Saya akan berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan. Hari ini kesempatan yang terbaik buat kami. Engkau melihat setiap kami Tuhan. Doa-doa umat-Mu saat ini. Hamba tidak tahu Tuhan keadaan kondisi umat-Mu hari ini. Setiap pribadi. Kami tahu Tuhan. Engkau melihat setiap kami. Sesungguhnya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan terus menyediakan. Terus memberikan waktu dan kesempatan buat kami. Untuk kami boleh datang kepada-Mu. Dan Tuhan memberikan kesempatan masih ada pemulihan. Masih ada Tuhan mujizat. Masih ada kesempatan itu. Berkat yang kami terima. Kesembuhan yang kami terima. Masih ada. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba berdoa setiap umat-Mu yang bergumul saat ini. Yang sakit apapun itu Tuhan. Engkau yang akan menyembuhkan. Sebab kami tahu Engkau sanggup Tuhan. Engkau berkuasa untuk menyembuhkan segala penyakit dalam hidup kami. Kalau saat ini umat-Mu ada yang sakit, yang berbaring di rumah sakit. Bahkan ada yang di rumah. Tuhan, hari ini Engkau hadir menjamah. Kami tahu dengan kuasa-Mu itu, dengan darah-Mu akan menyembuhkan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau akan menyembuhkan dan memulihkan. Di dalam nama Yesus. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan. Bagi umat-Mu saat ini. Bergumul tentang masa depan. Kalau mereka banyak yang takut masa depan ke depannya. Tuhan, hari ini aku tahu Tuhanlah yang akan pegang masa depan umat-Mu. Engkau akan menjamin sepenuhnya. Engkau akan menyediakan yang terbaik. Bahkan Engkau juga bertanggung jawab untuk memberkati masa depan umat-Mu seluruhnya. Di dalam nama Yesus. Di dalam pekerjaan umat-Mu. Kami tahu Tuhan. Engkau juga akan memberkati, menolong. Bahkan menyediakan semua. Di dalam nama Yesus. Engkau bela umat-Mu. Bahkan Tuhan. Engkau juga ada di depan umat-Mu. Yang akan memberikan keajaiban itu. Bahkan menerobos kemustahilan itu. Engkau akan berikan setiap umat-Mu hari ini. Hamba juga berdoa Tuhan saat ini. Umat-Mu seluruhnya. Tuhan Kau jagai, Kau lindungi. Luputkan Tuhan. Dari segala sesuatu yang buruk. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa kegelapan orang-orang jahat Tuhan jauhkan. Bahkan bencana-bencana Tuhan jauhkan. Segala virus juga jauhkan. Lindungi umat-Mu, lindungi. Kalau saat ini juga ada umat-Mu Tuhan mengalami keadaan yang tidak baik. Mengalami bencana. Tuhan, Engkau ada bersama umat-Mu. Engkau yang akan membela umat-Mu. Ketika mereka sendiri, Tuhan Engkau peluk. Ketika mereka tidak kuat, Tuhan pegang tangannya. Kau pegang masa depannya, Kau pegang hidupnya. Ketika umat-Mu mengalami Tuhan, tidak keberdayaan itu, Tuhan Kau hadir di sana untuk bertanggung jawab. Di dalam nama Yesus. Kami tahu Engkau Tuhan tidak pernah tinggalkan seluruh umat-Mu. Hibur umat-Mu. Masih ada harapan. Kami tahu semua baik.
karena Tuhan ikut campur di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba melepaskan berkat bagi seluruh umat-Mu. Kami percaya masih ada berkat bagi umat-Mu, masih ada kesembuhan, masih ada pemulihan bagi umat-Mu Tuhan. Hari ini pun hamba percaya Tuhan adakan kuasa dan mujizat itu bagi umat-Mu. Hamba melepaskan berkat yang terbaik itu. Hamba materaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami sudah belajar firman-Mu, mengingatkan kami kembali untuk kami terus mengandalkan Engkau, percaya, berharap dan berserah kepada-Mu. Terima kasih buat ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Mari saudara, terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Diberkatilah engkau, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah tubuhmu, engkau sembuh, engkau sehat. Diberkatilah keturunanmu, diberkatilah tanganmu, apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Diberkatilah langkahmu, apa yang engkau melangkah, yang kau injak, itu akan menjadi berkat-Mu. Mulai hari ini, berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah, terus mengalir atasmu. Sampai Tuhan datang kedua kali untuk menjemput saya dan saudara yang terima berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.